Sehingga saat ini pemerintah provinsi di bawah Gubernur Pak Victor dan Pak Yosep ini, beliau menempuh cara yang luar biasa, yaitu berani untuk meminjam. Gubernur dan wakil gubernur itu sangat berani, itu hanya dalam kerangka untuk kepentingan masyarakat. Halo Sobat Millennial Spirit semua, berjumpa lagi dengan saya Muhammad Sipriadin Porake, MSPR di podcast Positive Room di channel Millennial Spirit. Untuk edisi hari ini mungkin saya kedatangan tamu dari jauh ya, ini nyebrang pulau dari timur, tetapi rasa Ende juga. Beliau punya keluarga besar di Ende, tetapi aslinya dari orang timur dan mempunyai keluarga yang banyak di Kabupaten Ende. Tentunya tetap dengan tagline kita, kebahagiaan tidak diciptakan dari sesuatu yang mudah, kemane ate taune ote. Mungkin langsung saja saya perkenalkan tamu kita pada hari ini, yang bagi saya sudah tidak asing lagi karena setiap hari bertemu dengan beliau dan menjadi mentor saya selama saya menjadi anggota DPR sudah 2 tahun, karena saya baru 1 periode ini dan mungkin banyak belajar dari beliau. Beliau ini adalah Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur dari Partai Nasional Demokrat atas nama Bapak Kasimirus Kolo. Nah, saya mungkin langsung berbincang-bincang saja dengan beliau tentang kenapa sih beliau bisa ada di Ende hari ini dan kegiatannya seperti apa, dan mungkin ada beberapa isu-isu terkait yang berkembang di Kabupaten Ende mungkin dapat beliau ceritakan, dan mungkin beliau memberi gambaran terhadap kita, apalagi ngomong-ngomong Partai Nasdem lagi semangat nih Pak untuk perjuangan untuk jadi wakil Bupati Kabupaten Ende Pak. Jadi saya mungkin langsung saja nih Pak Ketua, saya mungkin lebih nyaman panggil Pak Ketua ya dibanding Pak Kasim, karena ini mentor saya ini, jadi saya langsung panggil Pak Ketua. Ini ada pertanyaan buat Pak Ketua ini Pak, minta maaf Pak Ketua, kalau di komisi kita tanya ke ASN atau dinas-dinas, tapi sekarang minta maaf saya harus tanya ke Pak Ketua ini. Jadi Pak Ketua, ini saya mau tanya Pak, ini yang pertama, sejauh ini saya 1 periode di provinsi sebagai anggota DPR dari Kabupaten Ende, dan juga sudah banyak belajar ya informasi dari Pak Ketua. Mungkin secara garis besar saya minta Pak Ketua mungkin dapat menjelaskan ke teman-teman milenial semua dan seluruh masyarakat khususnya di Kabupaten Ende tentang bagaimana sih peran DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur sendiri Pak Ketua. Baik, terima kasih Pak Matiadin yang saya hormati, para pemirsa, pendengar, kaum milenial spirit ya, dimanapun Anda berada. Ya, selamat pagi menjelang siang ya. Selamat pagi menjelang siang. Salam. Salam. Salve. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat buat kita semua. Salam sehat buat kita semua. Ya, pertama saya menyampaikan terima kasih banyak kepada Pak Matiadin yang sudah mengundang saya hadir di studio ini untuk sekedar berdiskusi terbatas ya, terkait dengan beberapa hal yang nanti akan dipandu langsung oleh Pak Matiadin. Yang kedua, saya perlu sampaikan bahwa hari ini saya hadir di Kota Ende, di Kabupaten Ende, dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan alat kelengkapan DPRD Provinsi, terutama kami Komisi 2 yang membidangi urusan-urusan berkaitan kemakmuran masyarakat. Hari ini saya dengan Pak Matiadin itu melakukan kunjungan ke Kabupaten Ende. Baik, saya mungkin tidak memberikan gambaran secara detail, tetapi saya perlu sampaikan bahwa DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai mitra kerja pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur ini dalam beberapa waktu atau dalam beberapa tahun belakangan ini cukup memainkan peran yang signifikan, terutama di dalam memberikan dukungan politik anggaran kepada pemerintah provinsi dalam rangka mensukseskan semua program-program, kebijakan-kebijakan Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur, Pak Victor Bung Tirulai Skoda dan Pak Yosep Naiswe, terutama untuk mewujudkan
tagline NTT Bangkit dan NTT Sejahtera. Nah, saya perlu sampaikan bahwa selama ini memang publik selalu menilai DPRD itu adalah lembaga yang hanya datang duduk, diam, dengar, dan seterusnya. Jadi ada stigma-stigma yang dibangun oleh publik, seolah-olah DPRD itu tidak memainkan peran sebagaimana yang diharapkan. Namun saya perlu sampaikan bahwa saat ini saya boleh menyatakan bahwa stigma-stigma negatif yang selama ini dialamatkan ke DPRD provinsi atau DPRD kabupaten maupun DPR RI, saya kira itu sudah mulai banyak mengalami perubahan. Ya, lembaga DPR itu memainkan peran yang sangat signifikan di dalam beberapa dekade terakhir ini, dan saya perlu sampaikan bahwa secara normatif undang-undang DPR, khususnya DPRD provinsi, itu memainkan 3 fungsi utama. Pertama itu adalah fungsi pembuatan peraturan perundang-undangan, namanya itu penyusunan perda. Kemudian yang kedua itu adalah penyusunan anggaran bersama dengan pemerintah, dan ketiga itu adalah melakukan pengawasan terhadap semua kebijakan-kebijakan dan program-program yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, ini sebetulnya tiga tugas penting yang dilakukan oleh DPRD provinsi bersama mitranya pemerintah provinsi. Dan kita melakukan sejauh ini memang DPRD sudah cukup berperan di dalam mendesain perda-perda yang berkaitan dengan soal kepentingan masyarakat kita. Ada banyak sekali perda-perda yang kita susun, baik itu dari inisiatif DPRD provinsi maupun inisiatif pemerintah. Kita sudah melakukan desain-desain perda-perda ini, dan implementasinya itu akan nanti kita serahkan kepada pemerintah provinsi. DPRD hanya merumuskan kebijakan-kebijakan, kemudian implementasinya ada di tangan pemerintah. Kemudian kedua itu adalah perumusan anggaran. Ya, selama ini memang DPRD provinsi melalui komisi-komisi, kemudian melalui juga badan anggaran telah memainkan peran signifikan bersama dengan pemerintah di dalam menyusun anggaran yang betul-betul berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Jadi saya sebagai misalnya, kita sudah mengalokasikan anggaran untuk misalnya urusan-urusan wajib, baik di bidang pendidikan memenuhi soal standar normatif itu 10%, kemudian di bidang kesehatan itu 20%, kemudian di bidang infrastruktur kurang lebih 30%, saya kurang mengingat angkanya, tetapi menurut catatan pemerintah kita sudah memenuhi soal standar ya untuk memenuhi alokasi anggaran untuk urusan-urusan wajib yang menjadi kewajiban pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Lalu kemudian yang kedua juga ya terkait dengan penyusunan anggaran ini, kita banyak mendesain atau kita sudah melakukan rancangan anggaran untuk kepentingan masyarakat ya. Sebagai contoh misalnya pemerintah provinsi saat ini sedang fokus juga untuk bagaimana menyelesaikan yang namanya jalan-jalan provinsi Nusa Tenggara Timur. Dulu sebelum Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur saat ini, kan pemerintah hanya mau menyelesaikan jalan-jalan provinsi setiap tahun 1 kilometer, setiap tahun 1 kilometer. Nah, ini pola seperti ini memang dilakukan dengan anggapan anggaran terbatas. Tetapi cara kerja penyelesaian jalan provinsi yang hanya setiap tahun 1 kilometer, nanti tahun berikutnya itu kita bangun lagi, jalannya sudah rusak. Ya. Sehingga saat ini pemerintah provinsi di bawah Gubernur Pak Victor dan Pak Yosef ini, beliau menempuh cara yang luar biasa, yaitu berani untuk meminjam ya kepada PT SMI. Ini belum pernah ya Pak ya? Belum pernah dilakukan oleh pemerintah sebelumnya. Tapi saat ini Gubernur dan Wakil Gubernur itu sangat berani. Itu hanya dalam kerangka untuk kepentingan masyarakat. Berani untuk kepentingan masyarakat itu memang saya kira kita perlu salut itu. Jadi ada perencanaan atau ada saat ini mulai ada pinjaman daerah kepada PT SMI, tentu kepada Kementerian Keuangan itu 1,3 triliun. Ya, itu sebetulnya 1,5 triliun, tapi karena ada pembicaraan antara pemerintah provinsi dan kementerian dan PT SMI, akhirnya PT SMI hanya setuju dengan 1,3 triliun. Itu semua itu untuk penyelesaian jalan provinsi di semua kabupaten, termasuk di Ende sini. Sebetulnya ada 1,5 triliun dan sisa dari 1,3 triliun itu kan untuk soal
untuk soal investasi ya di bidang soal pertanian, peternakan, perikanan, kelautan, kehutanan, tetapi karena ada keterbatasan dan hanya disetujui 1,3 triliun. Nah, ini sebagai contoh bahwa pemerintah saat ini sedang berjuang keras ya untuk segera mewujudkan soal NTT bangkit, NTT sejahtera, dan pemerintah dan DPRD provinsi memberikan dukungan politik yang kuat kepada ini. Memang ada perdebatan-perdebatan. Di dalam sidang anggaran selalu ada perdebatan-perdebatan terkait dengan soal pinjaman ini, tapi semua dalam kerangka agar supaya pinjaman itu benar-benar dimanfaatkan oleh pemerintah provinsi untuk kepentingan penyelesaian seluruh jalan provinsi di Nusa Tenggara Timur. Jadi tidak ada konflik kepentingan sana sini, biasa saja dalam politik. Politik itu kan satu hal yang sangat dinamis, dan karena itu kalau orang baru mungkin dia merasa kaget, tetapi sebagai seorang politisi yang namanya perdebatan-perdebatan, wacana-wacana itu sesuatu yang wajar dalam soal politik. Itu kira-kira yang salah satu yang bisa saya gambarkan dari soal peran DPRD. Yang lain itu adalah kita memberikan dukungan politik terhadap Pak Gubernur dan Wakil Gubernur terkait dengan dukungan kita untuk segera misalnya meningkatkan produksi tanaman jagung misalnya. Ya, saya kira lahan pertanian kita di NTT begitu luas, lahan tidur terlalu banyak, tapi kan kita hanya bekerja dalam ukuran volume yang terbatas, sehingga ya mungkin stok pangan juga akan berkurang setiap tahun. Sehingga sekarang ini Pak Gubernur menempuh satu program yang namanya di bidang urusan pertanian, namanya tanam jagung panen sapi. Nah, ini saat ini sedang berjalan, banyak kritikan, tetapi fakta di lapangan banyak yang berhasil sebetulnya. Jadi ini salah satu contoh misalnya. Ya, tadi soal jalan, kemudian soal pertanian, soal nanti peternakan. Ya, saat ini juga misalnya satu hal yang positif di bidang peternakan itu adalah Pak Gubernur berani misalnya untuk mengembangkan sapi Wagyu. Siap. Ini kayaknya Timur. Ini Pak Ketua. Saya izin potong mungkin tadi penjelasan sudah garis besar, garis besar. Ya. Makanya saya akan bertanya sebelum Pak Ketua dengan serius memaparkan perjuangan dan pengorbanan pemerintah Nusa Tenggara Timur terhadap pembangunan di Nusa Tenggara Timur. Mungkin saya sedikit lebih ke fokus sebelum Pak Ketua menjawab dari sebelum yang saya tanya, Pak Ketua sudah jawab semua nantinya. Ya, betul. Jadi saya tidak ada bahan untuk bertanya nanti Pak Ketua. Kalau sudah jawab satu kali. Jadi ini pertanyaan saya yang berikutnya Pak Ketua. Ini kan di dalam lembaga DPR provinsi sendiri kan ada, bukan cuma DPR provinsi ya, seluruh DPR RI, DPR provinsi, DPR kabupaten, kota sama aja, itu punya alat kelengkapan. Alat kelengkapan. Mungkin ini saya langsung lebih fokus. Kan Pak Ketua sendiri ada di Komisi 2 ya kan? Sebagai ketua komisi lagi. Sebagai ketua komisi lagi. Kira-kira program apa saja yang ada di Komisi 2 yang mungkin Pak Ketua bisa jabarkan dengan dinas-dinas terkait? Baik, terima kasih ya. Jadi memang Pak Yadin ini cukup lihai juga ya untuk bisa mengatur soal diskusi ini. Jadi saya kira saya harus borong satu kali, tapi ternyata perlu harus di break sedikit untuk mulai lebih fokus ya. Jadi baik ya. Jadi di DPRD provinsi itu ada 5 komisi. Ya, ada Komisi 1 urus soal pemerintahan, hukum, Komisi 2 bicara tentang kemakmuran rakyat, ada Komisi 3 bicara tentang soal keuangan, Komisi 4 soal infrastruktur, dan Komisi 5 soal kesejahteraan masyarakat. Ya, kita seperti yang Pak Yadin tahu itu, saya dan Pak Yadin itu ada di Komisi 2. Ini Komisi 2 memang ruang lingkup kegiatannya ini berat-berat. Paling berat karena terkait dengan soal kemakmuran masyarakat. Ada pertanian di situ, ada peternakan di situ, ada kelautan, perikanan, ada kehutanan lingkungan hidup di situ, ada tadi sudah peternakan, ada perindustrian, perdagangan, ya, dan beberapa yang lain begitu, ya. Jadi kalau di Komisi 2 itu memang selama ini kita Komisi 2 betul-betul fokus untuk mengawal ini. Fokus untuk mengawal beberapa program strategis dari pemerintah. Pertama itu soal pertanian. Yang tadi saya sudah masuk sedikit ke dalam program unggulan Pak Gubernur, yaitu program tanam jagung panen sapi. Nah, ini program tanam jagung panen sapi ini saya perlu jelaskan sedikit, karena ada orang yang membacanya secara lurus. Loh, kok tanam jagung keluar datang sapi? Ini kan aneh. Ya, ini kan cara pandang yang lurus itu. Ini kan sebuah program yang namanya sedikit agak menantang sebetulnya, juga mengganggu cara berpikir orang. Supaya ikuti filosofi di belakang program TJPS ini sebetulnya. Itu adalah bahwa ya program ini kan tanam jagung. Seluruh lahan pertanian yang dimiliki masyarakat itu nanti diolah itu. Ya, dari pemerintah menyiapkan sarana prasarana seperti traktor,
ya, kemudian siapkan pupuknya, siapkan benihnya, anggaran persiapan lahan, anggaran persiapan untuk lahan, kemudian siapkan juga namanya tenaga pendamping. Jadi ini luar biasa ini program ini. Jadi masyarakat kita tidak dimaksudkan dalam kerangka meninibobokan masyarakat, masyarakat seolah-olah sebagai objek, tidak. Tapi pemerintah hanya memberikan stimulus itu dalam bentuk beberapa tadi bantuan tadi, dan masyarakat itu, petani kita diharapkan menjadi pelaku sebetulnya di lapangan. Dia yang menjadi petani begitu. Nah, ini program ini sementara ongoing proses, dan kita di Komisi 2 saya kira Pak Yadin tahu bahwa memang ada 1-2 orang yang mengatakan program ini gagal, dan saya kira program tidak gagal. Pro dan kontra itu biasa. Tapi mari kita lihat fakta di lapangan. Ternyata program ini luar biasa. Dan di beberapa tempat di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini kan kita wawancara masyarakat petani, mereka sangat senang dengan program ini. Mereka mengatakan, Bapak, kami punya lahan bisa diolah oleh pemerintah dengan traktor-traktor besar. Kami punya bibit itu bisa disiapkan oleh pemerintah. Pupuk juga sama, bahkan ada pendamping. Nah, ini kan luar biasa program ini. Dan saya kira kita di Komisi 2 memberikan dukungan penuh, tetap kita melakukan pengawasan agar supaya program itu betul-betul tepat sasaran ya, dan mampu mewujudkan pertumbuhan ekonomi di Nusa Tenggara Timur. Kemudian peternakan juga, ya, peternakan juga saya kira kita juga sedang berjuang bersama dengan pemerintah agar supaya NTT kalau suatu waktu bisa kembali yang dulu dikenal sebagai lumbung ternak. di Indonesia seperti itu, ya kita harap ke depan mudah-mudahan dengan kepemimpinan Pak Gub dan wakil sekarang ini, kita harap suatu waktu nanti NTT kembali sebagai daerah lumbung ternak, ya, sehingga bisa mensuplai ke pemerintah pusat begitu. Itu sementara di ini ada sekitar 8 atau 9 pusat UPT, pengembangan pembibitan dan pengembangan ternak kita sementara diupayakan untuk mulai direvitalisasi agar supaya itu menjadi semacam program unggulan di bidang peternakan. Nah, sekarang ini juga luar biasa, mana ada orang yang pernah berpikir soal sapi Wagyu. Ya. Nah, ini hanya Pak Gubernur, Pak Victor dan Pak Yos ini mulai di kepemimpinan mereka mulai memperkenalkan yang namanya sapi Wagyu yang luar biasa mahal, dan katanya itu dagingnya luar biasa nikmat itu kalau itu. Jadi sekarang ini sudah dikembangkan di Kabupaten Kupang ini, Pak Yadin kan tahu itu. Di Kabupaten Kupang sekarang sudah, kemarin saya ke sana itu ada beberapa ekor, ya. Dan dalam waktu dekat kan Pak Gubernur sudah bangun komunikasi dan pihak kementerian akan dapat lagi 100 ekor sapi Wagyu nanti akan dikembangkan. Nah, ini sebuah langkah terobosan yang bagi saya luar biasa. Jadi kita tentu Komisi 2 memberikan dukungan penuh terhadap itu. Kemudian yang berikut soal perikanan kelautan. Memang ini juga pro kontra. Sebagai contoh misalnya di Waikalambu, itu ada lepas ikan misalnya 1 juta ekor di situ, ya. Tapi kemudian orang mengatakan, wah, ikan itu mati semua, ikan itu waktu banjir dibawa semua ke laut lepas. Ya, ini kan pro dan kontra biasa. Saya kira namanya politik di DPR itu pasti orang berbicara soal kepentingan kelompoknya. Tetapi mari kita lihat, karena saya kira ada yang kurang, pasti kita perbaiki. Tapi kita harus optimis bahwa program itu suatu waktu juga akan berdampak baik kepada masyarakat. Dan beberapa yang lain, saya kira Pak Yadin juga di Komisi 2, jadi Pak Yadin juga sangat memahami. Pak Yadin sebagai anggota DPRD Provinsi dari Dapil Ende, saya kira juga bisa menjelaskan kepada masyarakat di Kabupaten Ende supaya mereka juga bisa ikut memahami perkembangan. Saya kira begitu. Siapa Ketua? Kayaknya buka kartu juga nih Pak Ketua. Tapi saya rasa mungkin apa yang sudah dijelaskan Pak Ketua sudah memberikan gambaran. Mungkin nanti akan detail. Kalau saya ada bertanya, baru kita bisa memberikan informasi yang secara detail seperti apa sih program yang ada di Komisi 2 yang sudah kita support dari apa yang sudah dicanangkan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, berikutnya Pak Ketua, ini terkait dengan Pak Ketua yang santai hari ini, sampai di Ende menikmati kota Ende, terus ketemu dengan mertua, keluarga, mengunjungi keluarga besar di sini. Nah, ini Pak Ketua, saya juga sedang mengudara menyapa kaum milenial yang ada di Kabupaten Ende. Nah, Pak Ketua, ini terkait dengan kunjungan kerja nih Pak Ketua. Kemarin kita sama-sama sudah ke kawasan wisata hutan Kebesani dan juga destinasi di Cottage Kuanara, Desa Kuanara. Dan juga tadi barusan hari ini juga kita sempat ke TPI. Di Tanjung. Kita melihat hasil pengawasan kita terhadap 3 titik lokasi yang sudah kita lakukan pemantauan. Kira-kira pandangan dari Pak Ketua bagaimana itu Pak Ketua? Ya, sebetulnya kunjungan kerja kita itu adalah manifestasi dari tugas-tugas kita di bidang soal pengawasan. Kan tadi saya sudah bilang tugas DPR ada 3,
penyusunan perda, kemudian penyusunan anggaran, ketiga adalah pengawasan. Nah, kunjungan saya dengan Pak Matiadin kemarin itu kan dalam rangka pengawasan juga, dalam rangka pengawasan. Dan kita kemarin juga fokus ya, saya kira biar masyarakat ND, Kabupaten ND bisa mengetahui bahwa kita di Komisi 2 dan juga semua komisi di DPRD Provinsi itu memainkan peran cukup penting, signifikan di dalam melakukan pengawasan terhadap semua kebijakan dan program pemerintah. Nah, kemarin kan kita berkunjung ke Kebesani, hutan wisata ya, Kebesani, dan saya baru sampai di tempat itu luar biasa. Luar biasa indah betul. Ini sebuah potensi yang sangat besar, yang apabila dimanfaatkan dengan baik tentu akan berdampak bagi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten ND ya. Hanya sayangnya memang hutan yang begitu indah, cukup luas di sana, kaya potensi, ini yang belum dimanfaatkan dengan baik untuk masyarakat di sekitar kawasan itu. Karena itu saya kira hasil pembicaraan kita tentu, hasil pantauan kita tentu kita akan dorong pemerintah kalau bisa kawasan hutan itu dikelola lagi lah itu. Ya, agar supaya bisa berdampak seperti yang di Pak Ketua seperti di dapil saya di hutan wisata Weluan. Di sana kawasan hutan itu sudah dikelola dengan baik. Modelnya sudah bagus. Pokoknya sudah dirubah modelnya. Ya, betul. Jadi pohon-pohon itu sekarang itu bukan pohon lagi, tapi rumah-rumah pohon sekarang itu. Ada kotek tempat tidur di dalamnya, ada flyovernya di dalamnya, orang bisa ada banyak permainan yang sudah ada di sana, dan saya kira itu sebuah model yang baik di dalam pengelolaan kawasan hutan, namanya ekowisata. Kita harap supaya hutan-hutan di Kabupaten ND ini juga barangkali juga bisa mengadopsi apa yang terjadi di daerah lain, seperti salah satunya di Kabupaten Timur Tengah Utara ya, hutan wisata Weluan. Karena itu saya juga berharap agar supaya nanti kita dorong pemerintah provinsi, dalam hal ini Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi, agar supaya coba melakukan terobosan yang sama itu. Jadi ada semacam replikasi dari yang ada di hutan wisata Weluan Kabupaten TTU itu juga bisa diterapkan di hutan Kebesani. Misalnya, apalagi hutan Kebesani saya lihat pohon-pohon apa kemarin Pak Yadin itu namanya apa, pohon apa ya? Kemarin pohon luar biasa, tinggi besar-besar, wah luar biasa, dan topografinya sangat menantang di situ. Kalau itu didesain dengan baik, tentu dia ada punya daya tarik, daya tarik tinggi, dan itu akan berdampak pada nilai ekonomis daripada kawasan itu. Jadi misalnya pohon-pohon itu dirancang, ada rumah pohon lengkap dengan tempat tidurnya, WC, toiletnya, dan lain-lain. Lalu kemudian diatur musimnya ada jogging track di sekitar situ, sarana-sarana lain lah yang orang bisa manfaatkan untuk melakukan rekreasi ya, resto dan lain-lain. Jadi mungkin nanti kerjasama kan hanya saya mendengar dari dinas bahwa peraturan kementerian itu dinas itu tidak diperbolehkan untuk memungut dari hasil hutan, tapi melalui kerjasama dengan koperasi. Nah, saya kira ini modal ini sudah dipahami oleh Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi. Tinggal nanti bagaimana mereka coba. Nah, karena itu dalam kerangka rencana tadi ya, tentu kita Komisi 2 yang membidangi lingkungan hidup kehutanan, ya kita kalau bisa kita alokasikan kita dalam rapat anggaran berikut dengan pemerintah, ya kita alokasikan agar supaya bisa juga alokasi 500 juta sampai ke 1 miliar barangkali kepada Dinas Lingkungan Hidup melalui UPTD yang ada di sini, untuk barangkali mereka bisa mengembangkan lagi itu kawasan itu menjadi objek wisata yang menarik, sehingga dengan demikian Kabupaten ND ini tidak hanya Kelimutu, iya, betul, tapi juga ada Kuanara. Nah, objek wisata Kuanara, kemudian wisata hutan Kebesani tadi, luar biasa ND ini, kira-kira begitu. Siap Pak Ketua. Ya, terima kasih. Jadi tadi sudah ada gambaran juga ya Pak Ketua, sudah membantu saya paling tidak membantu keluarga besar di ND juga untuk memberi support terhadap program-program provinsi yang untuk membangun Kabupaten ND sendiri Pak Ketua. Nah, ini ya sedikit mungkin gambaran besar daripada pekerjaan kita di Komisi 2. Satu Pak Yadin, saya lupa itu, saya lihat di Kabupaten ND ini juga potensi soal kemiri luar biasa itu ya. Jadi ada tempat-tempat yang saya lihat bukan bertani, tapi mereka hidup hanya dari soal
bagaimana mengelola kemiri, menjual kemiri, mendapatkan uang lalu kemudian dipakai untuk belanja soal pendidikan dan seterusnya. Ini luar biasa, karena itu saya kira saya pernah berkunjung ke satu desa di bagian utara, namanya Desa Boafeo, ya. Saya lihat itu kawasan hutan kemiri luar biasa itu Pak Yadin. Nah, kira-kira barangkali Pak Yadin ada waktu kita bisa berkunjung satu kali ke sana, karena dan saya pernah ke sana dan masyarakat mengeluh, mengajukan kepada saya kalau bisa kami bisa dapat bantuan yang namanya alat pemecah kemiri, dan saya kira baru rapat dengan pemerintah sudah ada alokasi anggaran sekitar 5 unit ya di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Barangkali nanti akan kita bicara dengan dinas, kalau bisa Pak Yadin bisa menyampaikan ini sebagai aspirasi sehingga bisa membantu masyarakat di desa sana dan beberapa desa lain. Saya kira sudah disetujui oleh pemerintah dan Banggar baru-baru, sehingga mungkin kita alokasikan dari 5 unit, barangkali 2-3 unit barangkali bisa kita serahkan kepada masyarakat lah. Terima kasih banyak Pak Ketua Komisi yang kayaknya saya patut berbangga juga ya, karena Pak Ketua Komisi juga salah satu orang yang duduk di Banggar yang selalu mengatur bagaimana ritme anggaran dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jadi saya sangat mengapresiasi Pak Ketua. Saya jadi saya jadi seperti meminta-minta gini dari Pak Ketua kayaknya. Ya, sebetulnya bukan minta, tapi kan menyampaikan. Sebagai politisi tugasnya adalah menyalurkan aspirasi. Menyalurkan aspirasi. Benar, jadi ini kalau saya dapil sini, saya sudah pasti berjuang habis-habis untuk aspirasi mereka itu pasti harus dipenuhi pemerintah. Nah, tapi karena ini, saya kira sebagai anggota DPRD provinsi tidak hanya berjuang soal dapilnya, tetapi juga seluruh kabupaten. Sehingga yang saya sudah dapatkan aspirasi dari masyarakat yang tadi saya sampaikan tadi, ya tentu kita tidak akan hanya sekedar mendengar, tapi kita juga harus ngomong dengan pemerintah, tolong dibantulah, mereka membutuhkan itu. Kan semua dalam kerangka meningkatkan soal pendapatan ekonomi masyarakat. Kemudian yang berikutnya saya lupa Kuanara kemarin. Kita juga kemarin sampai di Kuanara. Ini sesuai saya lanjutkan pertanyaan Pak Mat Yadin. Kuanara juga itu salah satu destinasi wisata unggulan juga pemerintah provinsi. Itu sudah dibangun cottage. Cottage-nya sudah ada, tinggal nanti kita dorong lagi pemerintah bersama dengan masyarakat tempat dikelola dengan baik agar supaya sarana prasarana yang sudah dibangun di sana itu betul-betul bermanfaat dengan baik ya. Jadi kita tentu menghimbau masyarakat siapa saja yang bepergian kemana-mana melintasi kawasan wisata Kuanara, barangkali bisa menyempatkan waktu lah untuk bisa lihat koteks yang ada di situ. View-nya juga luar biasa bagus. Sehingga kalau misalnya datang ke Kelimutu kemudian hujan atau sudah malam, bisa bermalam di situ lah. Dan saya yakin kalau sudah bermalam di situ mungkin akan terus bermalam di situ. Ya, kira-kira begitulah. Inilah kunci suksesnya seorang anggota DPR yang juga satu partai dengan pemerintah. Jadi membangun relasi dan komunikasi dengan pemerintah kan pasti bagus. Jadi ini terima kasih banyak Pak Ketua. Jadi apa yang sudah kita dapatkan banyak gambaran dan masukan dari Pak Ketua, terus ilmu yang bermanfaat untuk kita juga kaum milenial, bahwa inilah salah satu figur yang juga sangat berpengaruh di DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur yang menjabat sebagai Ketua Komisi 2. Nah, ini Pak Ketua, ini kita mungkin saya rasa kita akan beralih sedikit Pak Ketua tentang isu-isu seputar kami yang ada di Kabupaten Ende. Nah, ini Pak Ketua. Nah, kemarin Pak Ketua saya sudah undang narasumber seorang kakak senior saya juga dari Ende, ada narasumber saya juga dari om saya juga yang juga asli Ende. Kan kebetulan kami Pak Ketua tanggal 25 Oktober akan ada pemilihan wakil bupati. Tentunya Pak Ketua Komisi sudah tahu 25 juga 25 Oktober ya. 25 tanggal November minggu awas 25 Oktober mungkin ada PAW, ada pergantian atau pengunduran diri dari seorang Pak Erik Rede. Jadi mungkin pemilihan tertutup di sekitar tanggal 2-3 November katanya. Seperti itu Pak Ketua, informasi yang saya dapat. Nah, sekiranya ini kan ada kader Nasdem nih Pak Ketua yang ikut bertarung di situ, seorang wakil ketua posisinya sekarang Pak Ketua. Nah, menurut pendapat Pak Ketua, Pak Erik sendiri seperti apa Pak Ketua? Ya, yang pertama kevakuman wakil bupati Ende ini harus sudah segera diisi agar bergandengan dengan Pak Bupati sekarang, sehingga memiliki daya dongkrak yang semakin besar untuk segera mempercepat mengakselerasi program pembangunan di Kabupaten Ende. Ini saya kira harapan kita semua segera diisi agar supaya
ya, tidak hanya bupati sendiri tetapi dapat dukungan juga dari wakil bupati, begitu ya. Itu yang pertama. Ya, yang kedua, saya perlu sampaikan bahwa ya ini saudara Erik Rede itu adik saya, dia juga mantan mahasiswa saya yang saat ini punya karir politik yang cukup baik. Dia sebagai wakil ketua DPRD Kabupaten Ende. Dan anak muda yang punya semangat, saya kira spiritnya juga perlu kita apresiasi. Ya. Jadi tentu di samping itu juga ada Pak Dr. Domi Mere. Beliau juga seorang putra Kabupaten Ende yang punya reputasi kapasitas. Ya, dia punya pengalaman. Saya ikuti, dia pernah jadi Bapeda, Kepala Bapeda di Kabupaten Ende, lalu kemudian Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saat ini kalau tidak salah dia sebagai staf ahli, kalau tidak salah begitu lagi itu. Ya, beliau sudah masa pensiun, tapi saya belajar pernah berinteraksi, berkomunikasi dengan beliau, dan sama-sama pernah saya jadi wakil ketua Komisi 5 DPRD Provinsi bermitra dengan Dinas Kesehatan Provinsi, dan saya juga belajar melihat bagaimana seorang Dr. Domi kapasitasnya juga cukup mumpuni juga untuk layak juga untuk dipertimbangkan. Tetapi saya kira ini dua figur yang punya peluang yang sama. Ya, tentu kita serahkan sajalah kepada masyarakat Kabupaten Ende, kita serahkan kepada teman-teman DPRD Kabupaten Ende untuk bisa memilih yang terbaik di antara kedua ini. Semua harus dalam kerangka Ende lebih maju dari hari ini. Ya, karena bagaimanapun juga kemajuan pembangunan itu sangat ditentukan juga oleh motor penggeraknya, yaitu kepemimpinan di situ Pak Bupati dan Wakil Bupati. Ya, saya kira keduanya punya kemampuan yang baik ya untuk memimpin Kabupaten Ende. Tetapi karena saya juga seorang politisi, ya sebagai politisi dari Partai Nasdem, ya tentu kami semua serahkan kepada Partai Nasdem ya untuk memberikan pilihan yang terbaik. Tapi kalau saya ditanya, Bapak sebagai orang Nasdem pilih siapa? Ya pasti kita ikut instruksi partai. Ya, jadi Pak Ketua, sebenarnya saya tadi pertama saya mau tanya Pak Erik dulu, baru Pak Dokter tanggapan Ketua. Tapi Pak Ketua sudah borong sampai saya maunya cepat karena Pak Yadin sudah tahu apa maksudnya tadi. Saya juga sudah tahu apa maksudnya Pak Yadin. Saya kira masyarakat Kabupaten Ende sekarang itu fokus kepada dua figur ini. Ya, benar fokus kepada. Jadi tentu masyarakat juga berharap ini mudah-mudahan DPRD mewakili kami menjatuhkan pilihan yang tepat. Tentu untuk kemajuan pembangunan di sini ya. Jadi tapi ya tadi dua figur saya kenal mereka dan saya. Tapi Pak Ketua, saya takut Pak Ketua ada dilema nih. Masalahnya sebetulnya tidak. Tidak dilema ya Pak Ketua. Sebetulnya tidak dilema karena kalau saya bukan pengurus partai dan saya bukan politisi Partai Nasdem, tentu pilihan-pilihan itu bisa berbeda-beda. Ya, tapi karena ini perintah partai, ya kita tentu mendukung apa yang menjadi pilihan partai. Apa yang menjadi pilihan partai. Jadi kita kalau misalnya, tapi ya bagi saya setiap partai politik punya pilihan, punya kepentingan. Tapi kan ini kan pemilihannya oleh DPR ya. Kita kan tidak tahu hasilnya di dalam apakah semua anggota DPR itu sudah diamankan untuk kelompok ini dan kelompok ini, kan kita tidak tahu. Betul. Ya, masing-masing anggota DPR tentu punya kebebasan untuk memilih. Ya, dia kan mungkin tidak terikat. Dia bebas memilih sesuai dengan hati nuraninya, dan itu bisa saja orang mengharapkan misalnya Dr. Domi misalnya yang jadi bupati, tapi jangan-jangan faktanya Erik yang jadi wakil. Sebaliknya juga dalam diskusi atau dalam media yang kita baca seolah-olah Erik sudah leading karena koalisi besar sudah di dia, tapi kita juga tidak bisa memastikan apakah nanti di atas kertas itu memang juga nyata dalam pemilihan pada waktu itu. Bisa juga terbalik gitu. Tetapi ya kita tentu berharap ya teman-teman DPRD Kabupaten Ende itu tentu sudah jauh-jauh. Ini kan orang-orang pilihan semua yang terbaik. Jadi orang terbaik semua yang ada di DPR ya. Itu saya kira ini bukan seperti masyarakat biasa supaya kita datang kita bawa
sesuatu untuk memikat mereka ikut kita. Ini mereka orang-orang yang otonom juga sebetulnya, orang-orang yang mandiri yang bisa menjatuhkan pilihan sesuai dengan rasionalitas dan juga sesuai dengan hati nurani mereka. Tapi ya sebagai partai kami tentu punya satu sikap ya, kalau partai itu instruksinya kalau Erik ya tentu semua anggota DPRD dari fraksi Nasdem nggak boleh lari dari instruksi partai. Itu kan sudah sikap politik partai ya. Tapi ya kembalilah kepada mereka. Siap, kira-kira begitu. Siap, Pak Ketua. Ya. Terus isu yang berikutnya, Pak Ketua, terkait mungkin nanti tanggal 25 Oktober kan Pak Erik kan akan mengundurkan diri jadi Wakil Ketua DPR. Nah, di DPR Kabupaten Ende sendiri kan ada 4 anggota DPR dari fraksi Nasdem, ada 4 dan satunya ada perempuan, keterwakilan perempuan. Nah, sekarang saya informasi Pak Ketua menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Hubungan Legislatif. DPW Partai Nasdem. DPW pula. Jadi ini kan Pak Ketua punya bidang sangat keterkaitan erat dengan ini. Jadi saya mau tanya Pak Ketua, kira-kira kemungkinan besar wakil ini yang menggantikan posisi Erik seperti apa ini? Ada mekanisme partai seperti apa? Iya, jadi tentu begini. Jadi tentu 4 anggota legislatif itu kan punya peluang yang sama. Mereka juga punya hak yang sama untuk menuduh jabatan wakil ketua ketika ini saudara atau adik Erik itu mengundurkan diri menjadi calon wakil bupati. Semuanya mempunyai hak yang sama begitu. Karena itu partai tentu juga memberikan ruang yang sama kepada mereka. Yang terbaik itu nanti akan ditentukan oleh partai. Nah, saya kira dari 4 orang itu saya lihat mereka punya potensi yang saya kira tidak terlalu beda jauh ya. Mereka memiliki kemampuan yang sama dan nantilah partai pasti ada mekanisme ya, misalnya DPW akan berkonsultasi juga dengan DPP. DPW juga akan nanti diskusi juga dengan teman-teman DPD di sini Kabupaten Ende untuk bisa mendapatkan masukan. Bagaimanapun juga DPW juga harus mendengar masukan dari DPD Partai Nasdem Kabupaten Ende. Siapa yang dianggap? Ya, saya juga berharap agar supaya teman-teman DPD Partai Nasdem Kabupaten Ende juga rapat bersama untuk mengevaluasi kinerja. Harus evaluasi karena yang nanti menggantikan posisi adik Erik itu kan pemimpin ya. Maka dia harus memiliki keunggulan-keunggulan tertentu sebagai pemimpin lembaga legislatif. Maka kita berharap supaya teman-teman di DPD 2 ini ya ada rapat untuk melihat, mengevaluasi, kemudian melihat siapa yang kira-kira pantas dan layak untuk menjadi posisi itu, kemudian bisa berkonsultasi ke DPW. Nah, demikian juga DPW bisa ambil inisiatif untuk turun misalnya melakukan rapat bersama dengan DPD untuk bisa membahas secara itu, sehingga nanti kemudian DPW berkonsultasi dengan DPP. Nah, kalau ini mekanisme partai, jadi kalau ini dilakukan dengan baik, maka siapapun yang terpilih kita anggap yang terbaik, karena semua orang ikut berperan di dalam membicarakan siapa yang dianggap baik untuk menggantikan posisi Pak Erik. Kalau misalnya Pak Erik itu terpilih sebagai wakil bupati Kabupaten Ende. Oke Pak Ketua, kayaknya tidak terasa ya Pak Ketua punya penjelasan, penjabaran memang sangat detail dan sudah sangat fokus. Kami merasa bahwa ini adalah gambaran singkat atau gambaran yang mungkin sudah ada untuk kami semua bisa melihat dan kami bisa mendengar kira-kira seperti apa posisi Nasdem terkait dengan pencalonan wakil bupati, terkait dengan penggantian posisi wakil ketua DPR. Semua mungkin sudah ada gambaran yang Pak Ketua sudah jabarkan ke kita. Dan mungkin yang terakhir Pak Ketua, pertanyaan terakhir untuk Pak Ketua, harapan Pak Ketua untuk kami anak-anak milenial yang ada di Ende, Kabupaten khusus anak-anak muda yang mungkin supaya mereka ada kontribusi buat mereka untuk bisa mereka berjuang, berusaha mungkin di karir-karir politik ataupun juga dengan seperti ini ekonomi kreatif melalui media sosial dan lain-lain. Mungkin harapan Pak Ketua untuk kami seperti apa Pak Ketua? Ya, yang pertama, kaum muda ini kan adalah kelompok orang-orang yang nanti akan estafet kepemimpinan ke depan ya. Jadi orang-orang muda mestinya menyiapkan diri dengan baik, dipersiapkan dengan baik agar ke depan nanti mereka menjadi kader-kader yang bisa melanjutkan soal pembangunan di Kabupaten Ende ini ya. Kalau bicara tentang soal bagaimana memberdayakan, saya kira pemerintah Kabupaten Ende juga harus punya program-program mestinya
Ya, perlu ada program-program di ekonomi kreatif, ya, ada program-program pelatihan-pelatihan, ya, dan lain-lain. Itu bisa diciptakan agar supaya adik-adik kaum muda ini kan bisa mengakses bantuan tadi itu untuk mereka bisa kreatif, mengembangkan usaha-usaha dan seterusnya begitu. Jadi pemerintah tidak boleh tutup mata dalam hal. Pemerintah harus memberikan perhatian serius kepada kaum milenial, kaum para pemuda, karena mereka ini adalah orang-orang kader-kader yang dipersiapkan untuk masa depan. Sehingga sejak ini perlu dipersiapkan kemampuan mereka dengan baik. Jadi perlu ada perhatian dulu, ya, perlu ada perhatian pemerintah. Dan ini kembali kepada Pak Bupati dan DPRD setempat, ya, dinas-dinas teknis terkait, bagaimana memberikan ruang. Dalam hal ini adalah menciptakan program-program yang itu misalnya diperuntukkan kepada kaum muda kita. Itu kalau tidak dilakukan seperti itu, maka ya saya yakin ada semacam lost generation, ya, ada kehilangan generasi. Ya, karena sementara ini mereka tumbuh dan berkembang, maka perlu ada sentuhan-sentuhan dari pemerintah, begitu. Kemudian yang berikut, kita di provinsi itu kan ada Balai Latihan Kerja. Ada BLK yang saat ini sudah mulai melakukan reposisi, tidak lagi menjadi BLK provinsi tapi BLK pusat. Ya, tetapi kan ada di Kota Kupang. Nah, teman-teman, adik-adik kaum milenial pemuda di ND, ya ini barangkali bisa Pak Yadin bisa memfasilitasi mereka. Mungkin bertahap berapa orang yang dikirim nanti kalau BLK sudah membuka pelatihan-pelatihan itu, Pak Yadin bisa menyalurkan beberapa ke sana untuk mereka bisa terlibat. Kan di sana ada banyak program pelatihan, mereka dipersiapkan di sana sehingga kelak nanti kembali mereka menjadi entrepreneur baru di Kabupaten ND. Nah, lihat ND ini kan potensinya luar biasa bagus, tinggal sumber daya manusia juga perlu dipersiapkan dengan baik. Nah, ini saya kira sebagian dari yang saya sampaikan, karena tentu pemerintah tahulah, kan mereka yang menjadi kendali pembangunan, tahu kira-kira posisi anak muda itu kira-kira kita mau seperti apa, di mana. Nah, saya kira ada saja. Yang penting harus ada kepekaan dari pemerintah itu untuk melihat kaum muda sebagai satu kekuatan begitu loh. Muda adalah kekuatan. Jadi jangan sampai pembangunan itu selalu istilahnya dia senioritas saja, hanya mau yang ini, tapi anak muda diabaikan. Saya kira jangan. Ya, saya kira ini studio yang dibangun oleh Pak Yadin bagi saya luar biasa ini. Ini anak-anak muda tadi menyapa juga kaum milenial spirit, ya. Karena memang Pak Yadin ini kan muda, jadi memang bisa mengidentifikasi diri dengan kaum milenial di Kabupaten ND dan sekitarnya. Siap, terima kasih banyak Pak Ketua sudah memberikan support kepada saya tentunya dan juga teman-teman yang ada di Millennial Spirit Channel juga Pak Ketua. Harapan kami mungkin kita dapat memberikan informasi yang baik, ini menjadi media untuk mereka dapat memberikan juga evaluasi terhadap apa yang mereka bisa perbuat untuk masa depan khususnya Kabupaten ND dan tentunya untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan saya terakhir itu sebetulnya saya lupa ini Pak Yadin, ya, kepada masyarakat Kabupaten ND. Siapa Ketua? Kemudian Bajawa, Nagakeo, Sika. Ini kan dapilnya Pak Yadin ini. Siapa Ketua? Jadi Pak Yadin menjadi anggota DPRD provinsi karena dukungan suara dari 4 kabupaten ini. Dapil 5 Pak Ketua. Ya, ini Pak Yadin bertanggung jawab penuh itu untuk masyarakat di 4 kabupaten. Dan kepada seluruh masyarakat yang sudah memilih Pak Yadin sebagai wakil rakyat di DPRD provinsi, saya kira pilihan Bapak Mama semua, kakak adik semua tidak salah. Ini memilih Pak Mat Yadin adalah pilihan yang tepat, karena saya sebagai ketua komisi yang bersama dengan Pak Yadin sebagai anggota Komisi 2 DPRD provinsi, saya tahu persis ini Pak Yadin, ya. Dia adalah tokoh muda yang energik. Dia tokoh muda yang juga mampu menyampaikan aspirasi masyarakat dengan bagus. Dia juga punya kepedulian. Saya mendengar katanya sering kembali ke ND, ya, ketemu dengan masyarakat. Jangan hanya di ND, tapi juga barangkali Nagakeo, Bajawa, Sika. Ya, itu menunjukkan bahwa Pak Mat Yadin sudah berbuat, ya. Banyak masyarakat yang juga sudah merasakan, ya, fungsi keterwakilan politik dari Pak Yadin, sehingga ya tentu kita berharap orang yang baik jangan dibiarkan, tapi terus kita manfaatkan untuk kebaikan masyarakat dan dipertahankan. Iya, kira-kira begitulah. Terima kasih banyak Pak Ketua sudah memberikan semangat untuk saya Pak Ketua. Saya jadi seperti melayang-layang. Saya pikir saya sudah mau closing statement tadi, tapi Pak Ketua menambahkan sesuatu yang sebagai sesama kan kita harus saling support.
Siap, Ya, betul. jadi nanti kalau suatu waktu kalau Pak Yadin ke TTU kan Pak Yadin juga tidak mungkin diam. Harus juga 1-2 kata untuk saya di TTU. Oke, teman-teman milenial Spirit Channel semua, mungkin demikianlah sesi bincang-bincang saya dengan Pak Ketua Komisi 2 Bapak Dr. Anus Casimiro Skolo yang sudah sempat hadir walaupun jauh-jauh dari timur. Kebetulan kita juga ada acara pengawasan, kunjungan pengawasan terkait program kegiatan Komisi 2 yang ada di Kabupaten Ende. Dan semoga apa yang tadi disampaikan menjadi masukan buat kita, pertimbangan buat kita, supaya kita dapat mempersiapkan diri untuk maju dan lebih baik ke depan. Ya. Kebahagiaan tidak diciptakan dari sesuatu yang mudah, kemana ate tahun OT. Iya, Siap. baik. Selamat.